Secara keseluruhan, Malaysia unggul dalam hampir semua indikator utama daripada negara kita Indonesia. Benua terbesar di dunia gak? Benua itu apa tuh? Gak tahu benua. Dan rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6 pula. Laju. Okey, sebutkan salah satu. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Uyo. Miris, bangunan gedung sekolah dasar negeri di negeri ini, ruangan gedung banyak retak dan pecah-pecah. Bahkan bangunan dinding kelas nyaris ambruk. Gimana kita bisa unggul daripada negara Malaysia, sedangkan anak-anak muda-mudi kita itu berbeza dengan negara Malaysia. Fasilitas tentang sekolahnya, geng, jauh berbeza, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ya, geng, ya, yang sangat miris sekali ya, geng, ya. Gimana negara kita dan anak-anak muda kita bisa berkembang seperti negara-negara tetangga kita, geng, kayak gitu, geng, ya. Sedangkan masa pendidikannya mereka itu sangat ya tidak masuk akal dan di luar nurul lah menurut Ikinya, geng. Kenapa Ikinya bisa bilang begitu? Sekolah aneh murid dibelajari joget TikTok. Bayangkan, joget-joget TikTok, geng. Ya, mau besar jadi apa? Mau jadi pejoget semua di Indonesia? Kayak gitu, geng, ya. Dan lebih mirisnya juga ya, geng, ya. Di Malaysia itu pendidikannya sangat disejahterakan, difasilitasi dengan baik, namun berbeda dengan di negara kita, geng. Di negara kita udah dapat fasilitas namun diajari joget-joget TikTok, malah dibuat apresiasi oleh cikgunya. Waduh, ini negara betul-betul mau jadi negara Konoha nih, geng, bukan mau jadi negara emas. Sedihnya tengok ini, geng. Aduh. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun deh, silahkan komen dengan apa-apa. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Hebat. Hebat katanya, geng. Angkat tangannya. Angkat tangan semua kelas 6. Waduh. Hebat dengkulmu, Abu. Cangkri, asem, cowok. Iki pendidikan model apa? Pendidikan apa ini? Kok anak SD sudah diajarkan TikTok-TikTokan, joget-joget? Dan gurunya merasa bangga, anak muridnya, anak didiknya dibilang hebat. Ibu guru. Anak SD itu seharusnya diajarkan pelajaran yang memberikan pengetahuan dasar seperti pendidikan agama, ya, budi pekerti, pendidikan PPKN, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, terus kesenian. Ya, ini kesenian ya. Lupa saya. Iya ya. Mungkin sekarang ini sudah perkembangan zaman, perkembangan era. Jadi yang disebut kesenian itu ya TikTokan ya. Bertanya, aku kuat, aku tak lupa, tak ingat lagi. Iya, lupa ya. Ini TikTokan ini termasuk pendidikan kesenian ya. Harus diapresiasi. Mungkin kesenian TikTok ini nanti bisa dijadikan kurikulum baru oleh Menteri Pendidikan. Gimana? Kalian setuju? Tapi nanti kalau TikTok ini jadi kurikulum
pendidikan. Aduh, tambah gimana ya rakyatnya ya. Tiap hari mau melakukan aktivitas harus joget-joget dulu. aduh, nggak tahu, pusing-pusing. Gimana komentar kalian tentang soal ini? Miris sih, miris. Kalau anakku diajari TikTok gini di sekolah, mending nggak usah sekolah di situ lah. Mending sekolah yang lain. Kalau cuma diajari TikTok, orang tua bisa ngajari ya. Nggak usah gurunya disekolahkan anaknya tuh biar pinter, biar jadi wapres. Dah. Really good clothes. I mean, seriously, so many floors. Nah, ini baru seni. Tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oveto yang jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gedung sekolah yang dibangun swadaya berupa 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017. Hanya beratap daun lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah. Gedung SMP 1 atap ini menampung 36 pelajar yang saban hari menuntut ilmu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan akibat kondisi gedung yang sudah mulai rusak. Saat hujan, para pelajar terpaksa harus berhenti belajar akibat atap sekolah bolong dan air masuk ke ruang kelas. Meski demikian, kondisi ini tak menyurutkan niat dan semangat para pelajar untuk terus menuntut ilmu. Ya Allah. Hujan bagaimana lu belajar? Hujan balompor, Pak. Terus? Terus ke pindah meja, kursi. Pelajar tidak nyaman, Pak. Setiap tahun begitu, Pak? Ya, Pak. Nah, lu mau apa untuk sekolah? Mau bisa bikin gedung, Pak, supaya lebih bagus, Pak. Sekolah, belajar bisa nyaman, Pak. Pihak sekolah telah mengajukan ke pemerintah Kabupaten Kupang agar dapat membangun gedung sekolah yang layak. Namun usulan tersebut belum terkabulkan sehingga setiap hari mereka terpaksa harus menggunakan gedung yang tak layak ini. Kalau anak-anak kami di sini, mereka kalau hujan seperti ini mereka ada, tetapi begini sudah kadang-kadang daun ini sudah rusak dan mereka basah di dalam. Terpaksa kami harus mengungsi pindah-pindah kelas. Dan kantor juga saat ini juga kami mengungsi, kami satu ruangan dengan siswa untuk sementara. Para pelajar dan guru berharap pada tahun ini pemerintah Kabupaten Kupang dapat membangun gedung sekolah baru yang permanen sehingga mereka bisa beraktivitas sebagaimana sekolah lainnya di Indonesia. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa. Meskipun harapan lama sekolah Malaysia juga sedikit lebih tinggi, yaitu 13,5 tahun dibandingkan Indonesia yang 12,9 tahun. Nah, dalam hal pendapatan nasional bruto atau PNB, per kapita Malaysia tercatat sebesar 27.227 USD atau setara dengan 421 juta rupiah dengan kurs 15.500 rupiah per USD-nya. Sedangkan PNB Indonesia itu sebesar 11.256 USD atau sekitar 174 juta. Secara keseluruhan, Malaysia unggul dalam hampir semua indikator utama daripada negara kita Indonesia, geng. Agak. Oke, skip. Ini keren nih. Nama kamu siapa? Juli. Juli. Kamu tahu benua terbesar di dunia gak? Benua itu apa tuh? Gak tahu benua? Iya, Bang. Coba tebak dulu benua terbesar di dunia. Benua itu bendungan bukan sih, Bang? Nyerah, Bang. Oke, buat kalian yang tahu coba komen. Pula. Sebutkan rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6 pula, cu. Okey, sebutkan salah satu. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Miris, bangunan gedung sekolah dasar negeri di negeri ini, ruangan gedung banyak retak dan pecah-pecah. Bahkan bangunan dinding kelas nyaris ambruk. Bagian ruangan sekolah yang nyaris ambruk diantaranya ruangan kelas 3, 4, 5 dan kelas 6. Kondisi ketiga ruangan ini mengalami kerusakan cukup parah.
Kondisinya kini tidak layak digunakan untuk tempat belajar lagi. Bangunan tembok yang retak dan pecah, terlihat atap plafon juga jebol. Kondisi ini sudah berlangsung sejak lama, sangat miris. Anak usia sekolah dasar yang semangat belajar, tidak bisa belajar dengan nyaman. Sedangkan para pejabat bingung memikirkan bagaimana bisa korupsi. Indahnya negeri ini. Gimana kita bisa unggul daripada negara Malaysia, sedangkan anak-anak muda-mudi kita itu berbeza dengan negara Malaysia. Fasilitas tentang sekolahnya, geng, jauh berbeza, geng, kayak gitu. Negara Malaysia itu dibiayai, itu dimodali, sedangkan negara kita, geng, ya, anak mudinya dilantarkan, dibiasakan seperti itu saja. Ya, itulah, geng, indahnya negara kita. Jadi kalau dibagi fakta, gak usah marah, gak usah koyak. Kita mencerminkan negara Malaysia, kita buka sindiran kepada negara Malaysia. Seperti apa sih negara Malaysia itu, apa ya namanya, sekolahnya tuh seperti apa? Wah, gedungnya berapa tingkat, dan fasilitas gurunya, dan lain sebagainya. Berbeza dengan negara kita, geng. Jadi kebanyakannya sekolah-sekolah di negara kita itu ya seperti tadi itu, geng, tidak terawat dan lain sebagainya, jauh daripada negara jiran Malaysia. Jadi kalau masalah tentang nanti ya, kalau kita nanti besarnya kayak gini gitu gak bisa, geng, karena kita tuh mau jadi negara maju dan mau jadi negara hebat. Penerus-penerus kita ini, geng, ya, kita harus disekolahkan, harus dididik dengan sebaik mungkin. Gimana menurut negara maju kalau sekolahnya seperti itu, geng? Pikir saja. Mungkin buat apa sekolah, nanti ujung-ujungnya kayak gini. Nah, itu, geng, yang merapuhkan para anak muda-mudi Indonesia. Nah, patutnya ya Menteri Pendidikan ini harus, dan Presiden ataupun menteri kita harus lebih melihat dan lebih bekerja keras lagi, geng, kayak gitu. Karena kenapa? Ya, karena orang tua mereka itu bekerja keras untuk membayar pajak. Itu saja sih. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.